kali ini. Nempel jenengan. Iki YouTube. Nggih, YouTube. Oke. Wes, Wes pun. lor. Mancing ya mancing, ngopi ya ngopi. Wayahe pemerintahan ya ikut. Ya Gitu ikut loh. serta. Nggih. Iki Leres. mantap. Ojo koyo iki. Ora gelem ikut pemerintahan mek numpang ngopi wae. Cus ya. Terima kasih ya bersama kita Jaran Gayung Mas. Ya. Liputannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yudis Marika. Di kesempatan pada pagi kali ini ya kita akan menyaksikan peresmian pembukaan ini ruang terbuka hijau ya buat sahabat budaya semua ya yang ingin melihat ya suasana di sekitar Kawedanan ini ya, karena ini pembukaan momen yang pertama kalinya di Kota Boja ya. Sekarang dibuka secara umum ya buat masyarakat Boja. Sangat antusias sekali, sangat bahagia sekali ya menyambut adanya RTH kali ini. Buat sobat budaya yang ingin jalan-jalan sekarang nggak bingung-bingung lagi, nggak usah ke akses kota, di wilayah terdekat pun sudah ada ya, khususnya di Kawedanan ini. Ini akan menjadi momen yang bersejarah sekali ya buat masyarakat Boja, karena kita meliput acara ini dalam pembukaan peresmian yang pertama kalinya di Kota Boja dalam sejarah ya guys. Di sini seluas tempat ini ya guys, nanti kita akan jalan-jalan ya atau lihat ya seputar RTH kali ini bersama kita Jaran Gayung. Oke, langsung aja liput ya acara kita bersama kita Rajaran Ragayung sama kita Jaran Gayung guys. Oke ya, lanjut ya. Hai, sis. Berjumpa dengan Jaran Gayung. Oke. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Berjumpa dengan Jaran Gayung kali ini Pak. Ini izin meliput acara peresmian pembukaan ruang terbuka hijau. Gimana Pak untuk pengamanan acara kali ini Pak? Alhamdulillah pemain dari ini bekerjasama antara Koramil Muda dengan Polsek Boja. Oh iya Pak ya, untuk ikut serta dalam peresmian ini ya Pak ya. Ini dikerahkan berapa personil Pak untuk pengamanan untuk ini? Dari Polsek 10 orang, dari Koramil 5 orang. 5 orang ya Pak ya. Alhamdulillah ikut juga berpartisipasi dalam merayakan ya Pak ya. Atau untuk masyarakat Boja sudah antusias dengan peresmian ini, memang sangat ditunggu sekali Pak untuk masyarakat Boja Pak. Karena adanya RTH ini kan jadi masyarakat Boja bisa meluangkan waktu untuk olahraga serta jalan-jalan dan menikmati kuliner yang ada di Pasar Boja Pak. Terima kasih Pak atas sambutannya Pak. Salam budaya Pak. Oke. Halo Mbak, selamat pagi. Nah, ini dari sanggar mana ini? Ya? Kida Budaya. Oh, Kida Budaya ya. Asal dari mana? Dari Kendal. Dari Kendal ya. Oke, terima kasih ya sudah datang ke acara apa ya peresmian RTH Kota Boja kali ini ya. Tetap semangat ya nguri-nguri budaya. Oke ya. Oke, terima kasih.
Enggak, jaranan Sibuli. Jaranan Sibuli. Iya. Izin meliput acara ini, Pak. Iya. Siap. Rencana ini Pak Bupati kira-kira jam berapa ya untuk hadir? Kami seharusnya tadi jam 7 sudah sampai sini. Oh iya, tapi karena ini mungkin ada sesuatu apa mungkin Kendala. lalu lintas atau gimana ya? Kita tunggu bersama-sama ya. Ini dari mana Mas? Ya, Jenengan? kurang sini Mas. Orang Boja asli ya? Oh ya, saya juga Mas orang Gentan Lor, Boja. Siap. Dari Jaran Gayeng, Siap. Liputan. Bisa terus Jalan Gayang. Oke, terima kasih. Cis ya. Halo, selamat pagi Pak. Pak Tri Sugeng Enjang. Selamat pagi. Selamat pagi, berjumpa kembali Pak dengan Jaran Gayeng kali ini. Izin meliput acara peresmian RTH Boja kali ini. Oke, ini persiapannya ya Pak ya? Ya, maka dipersiapkan. Oke ya Pak, lanjut, monggo. Selamat pagi Pak. Iya. Dengan siapa ini Pak? Apa Abdul Rejab, Bapak Abdul Reza ya. Selaku apa ini Pak? Ketua Pedagang Terminal Boja. Ketua Pedagang Terminal Boja Pak kali ini. Oke Pak. RTH ya Pak ya. Kali ini dalam rangka apa ini Pak? Kok ada banyak anggota dari ini? Kebetulan saya juga Ketua Pemuda Pancasila di PAD Sukorojo. Kebetulan pada pagi hari dimintai bantuannya untuk membantu pengamanan dalam rangka peresmian RTH Boja ini oleh Bapak Bupati Kendal. Bapak Bupati Kendal Pak. Berarti hari ini akan ada kedatangan Bapak Bupati ya Pak ya? Hari ini akan kedatangan Bapak Bupati Kendal dalam rangka peresmian RTH Boja. Ini dikerahkan berapa personil Pak kira-kira untuk pengamanan? Hari kami dari Pemuda Pancasila mengerahkan 30 personil. 30 personil ya Pak ya? Wah, Pak, sudah di pengamanan untuk beberapa titik akses ini ya Pak ya? Pengamanan di beberapa lokasi membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Oh iya, terima kasih ya Pak ya. Berarti semua masyarakat Boja sudah antusias banget Pak. Ya, Sudah gak sabar lagi untuk ingin meresmikan RTH ini sebagai tempat apa ya Pak untuk wahana serta hiburan ya Pak. Juga untuk UMKM juga. UMKM juga, alhamdulillah karena ini sudah dibuka secara umum jadi masyarakat Boja, ayo ramaikan bersama RTH untuk kemajuan Kota Boja Pak. Terima kasih. Itu aja Pak pesan kita dari Jaran Gayeng, tetap selalu ya Pak ya dalam pengamanan. Amin. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak, selamat kali ini jumpa dengan kita Jaran Gayeng Pak, ingin izin meliput acara peresmian. Suasana kali ini sudah ada persiapan cukup lumayan ya Pak ya, yang dari anggota semua panitia sudah semua ya.
kali ini. Ya. Pembukaan peresmian RTH kali ini ya. Selamat pagi. Perwakilan dari Musliman. dari Pusat Kecamatan Boja. Oke ya, Bu ya, lanjut mendukung acaranya ibu-ibu. Dari mana? Dari Dinas Perdagangan. Dari mana ini aja? BCA BCA Boja. Mewakili Musliman. Oh iya, Muslimat. Oke. Ya. Boja. Salam semua ya. Selamat atas peresmian kali ini, Bu. Kita tunggu acaranya nanti ya, Bu ya. Iya. Dadah semua. Cheers. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Kendal dan rombongan di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, turut mengayuh bagio acara pada pagi hari. Marilah kita saksikan bersama persembahan tari Tiol Hinok dari Sanggar Krida Budaya, persembahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. Selamat menyaksikan.
Sekda Kendal, para pimpinan DPRD Kabupaten Kendal, para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal, Bapak dan Ibu tamu undangan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara gelar hasil-hasil pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2023. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Nur Arianto, MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmatmu yang tak terhingga, pada hari ini Selasa 27 Februari 2024, kami telah siap melaksanakan kegiatan gelar hasil-hasil pembangunan tahun 2023 Kabupaten Kendal. Ya Allah, Ya Aziz, kami adalah hamba-Mu yang tidak mempunyai daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan-Mu semata. Karena itu, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yaitu jalan sesuai ridho-Mu, dan mampukanlah kami untuk melaksanakannya. Ya Allah, Ya Wahhab, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam melaksanakan berbagai kebaikan. Bimbinglah kami untuk bisa membangun daerah kami
menjadi daerah yang penuh berkah dan sejahtera lahir dan batin. Ya Allah, ya Salam, selamatkanlah kami dengan curahan rahmat. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa saudara kami, dan dosa pemimpin kami. Ya Allah, ya Razak, berikanlah kepada kami limpahan rizki, berikanlah kami kesehatan, dan berikanlah kepada kami kemudahan dalam segala urusan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kabupaten Kendal, yang kami hormati Bapak Insinyur Sugiono MT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kendal, Bapak Dito M. Geniduto. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kendal. Yang saya hormati para anggota Forkompimda Kendal. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kendal, yang saya hormati staf ahli bupati, asisten sekda, kepala OPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, para hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali laporan kami, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, dan nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri kegiatan gelar hasil-hasil pembangunan tahun 2023 Kabupaten Kendal. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami hormati, perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. 1. Dasar. A. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Desember 2023. B. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Desember 2023. 2. Tujuan. A. Meresmikan hasil pembangunan tahun 2023 agar hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat. B. Mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat dengan harapan agar masyarakat juga merasa memiliki, bisa menggunakan sesuai dengan peruntukannya, serta ikut menjaga kebersihan dan keamanannya. Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang kami hormati, pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan yang secara singkat dapat kami laporkan sebagai berikut. Seperti kita ketahui bahwa tema pembangunan tahun 2023 adalah kompetitif Kendal, dengan prioritas pada optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan handal. Pembangunan struktur APBD 2023 dan struktur APBD 2022, perbandingan struktur APBD 2022 dan struktur APBD 2023 sebagai berikut. Pendapatan tahun 2022 2 triliun 292 miliar 567 juta 60.800
rupiah. 2023 2.337.134.716 miliar. Pendapatan asli daerah 2022 536.475.754 rupiah. 2023 528.483.223 rupiah. Pendapatan transfer 2022 1.849.584.800 rupiah. 2023 1.937.651.493 rupiah. Lain-lain pendapatan yang sah tahun 2022 13.415.415.000 rupiah. Tahun 2023 8 miliar rupiah. Belanja daerah 2022 2.477.437.946 rupiah. 2023 2.391.457.549 rupiah. Bapak Bupati dan para tamu undangan yang kami hormati, untuk kegiatan tahun 2023 secara garis besar kami sampaikan sebagai berikut. 1. Hasil yang dicapai sampai dengan tahun 2023 antara lain: A. Penanganan rumah tidak layak huni. Tahun 2022 jumlah 37.705 ditangani 1.735. Tahun 2023 jumlah 34.414 ditangani 1.649. Penanganan kawasan kumuh berdasarkan keputusan Bupati Kendal nomor 641/121/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kendal. Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kendal meliputi sejumlah 17 lokasi di 5 kecamatan dengan luas total 134,76 hektar. Tahun 2022 ditangani 57 hektar atau 42,89%. Kemudian tahun 2023 ditangani dan sudah mencapai 85,80 hektar atau sudah mencapai 63,67%, sisa 36,33%. Kondisi jalan berdasarkan pendataan kerusakan jalan semester 2 tahun 2023, panjang total 782 km 710 meter. Kondisi jalan tahun 2022 mantap 89,19%, 2023 mantap 83,113%. Tidak mantap 2022 10,81%, 2023 16,887%. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut.
Rata-rata lama sekolah tahun 2022 7,71 tahun, 2023 7,73 tahun. Angka harapan lama sekolah 2022 12,97 tahun, 2023 12,99 tahun. Angka partisipasi sekolah APS pendidikan anak usia dini PAUD tahun 2022 90,22%, tahun 2023 91,05%. Peningkatan kualitas kesehatan dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Kesehatan, diantaranya angka harapan hidup AHH tahun 2022 74,53%, tahun 2023 74,58%. Cakupan sarana dan prasarana puskesmas tahun 2022 96,67%, tahun 2023 76,41%. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat tahun 2022 84,83%, tahun 2023 94,57%. Bapak Bupati dan para tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan bahwa kesempatan ini juga diresmikan hasil kegiatan pembangunan di Kabupaten Kendal yang ditandai dengan penandatanganan prasasti terhadap 5 kegiatan, yaitu yang pertama pembangunan RTH Boja, yang kedua pembangunan Pasar Weleri 1, yang ketiga pembangunan Puskesmas Cipiring, yang keempat penggantian jembatan Jalan Sukodono Bulu Gede, yang kelima rekonstruksi Jalan Getas Kaliputih Kecamatan Singrodo Kabupaten Kendal. Bapak Bupati dan tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, beserta anggota Forkompimda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kendal, para kepala OPD, dan seluruh panitia pelaksana kegiatan serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini dengan lancar dan sukses. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati untuk memberikan sambutan, pengarahan, dan menandatangani prasasti untuk peresmian hasil kegiatan pembangunan tahun anggaran 2023. Atas berkenan Bapak Bupati, kami aturkan terima kasih. Demikian laporan kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video potret pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023. Selamat menyaksikan. Bupati dan Wakil Bupati Kendal pada masa baktinya di tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Kendal mengoptimalkan beberapa pembangunan infrastruktur yang bersifat prioritas dan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Kabupaten Kendal. Tentu ini bukan suatu perkara yang mudah. Kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif akhirnya pada tahun 2023 ini telah direalisasikan beberapa pembangunan infrastruktur yang merupakan program strategis pemerintah Kabupaten Kendal. Dimulai dari kebutuhan ruang terbuka hijau atau RTH yang lokasinya ada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Boja. Pertama adalah RTH Kaliwungu. Menurut Bupati Kendal Diku Angganing Duto, RTH Kaliwungu ini sebelumnya merupakan sebuah alun-alun yang terlihat penuh sesak dengan pedagang kaki lima. Di sekitarnya kemudian disulap oleh pemerintah Kabupaten Kendal menjadi artera yang menarik dan menjadi salah satu ikon di Kecamatan Kaliwungu dan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah pembangunan RTH Boja. Pada awal pembangunannya banyak menuai beberapa polemik di masyarakat sekitar,
RTH Boja ini merupakan RTH terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal karena dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap, diantaranya fasilitas olahraga yang terdiri dari lapangan basket, jogging track, dan lapangan rumput hijau. Belum berhenti di situ, fasilitas RTH Boja juga mempunyai creative hub yang berfungsi untuk tempat pelaku ekonomi beraktivitas, berkreasi, dan berkolaborasi, serta diharapkan bisa menjadi simpul penghubung ekonomi kreatif dan pariwisata. Kemudian pembangunan fasilitas kesehatan, pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun 2023 ini telah membangun beberapa fasilitas kesehatan. Yang pertama adalah pembangunan gedung diagnostik center di Rumah Sakit Umum Dr. Suwardo yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang menjadi kebanggaan pemerintah Kabupaten Kendal yang saat ini tergolong rumah sakit dengan tipe B. Fasilitas kesehatan berikutnya adalah pembangunan laboratorium kesehatan daerah atau Labkesda. Laboratorium kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan. Pembangunan fasilitas kesehatan yang ketiga adalah pembangunan pusat kesehatan masyarakat Cepiring. Pusat kesehatan masyarakat Cepiring yang baru telah dilengkapi dengan ruang UGD dan ruang rawat inap sehingga memudahkan masyarakat sekitar dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal selama 24 jam. Dan yang terakhir, pembangunan gedung pusat kesehatan masyarakat Kampung 1. Sedikit berbeda dengan pusat kesehatan masyarakat sebelumnya karena belum dilengkapi dengan fasilitas UGD serta rawat inap karena letaknya relatif dekat dengan pusat kesehatan masyarakat Kecamatan Cepiring yang bisa ditempuh hanya 5 menit perjalanan. Beralih ke rekonstruksi jalan, penataan, dan pembangunan di Piwik Curug Sewu Kendal. Tepatnya jalan Kalisis menuju Sojumarto yang sedianya masih terputus, kini sudah terhubung berkat kerja keras pemerintah Kabupaten Kendal yang diharapkan bisa menghidupkan roda perekonomian di sektor pariwisata karena jalan tersebut menghubungkan lokasi wisata Curug Sewu yang menjadi ikon wisata Kabupaten Kendal. Selanjutnya, pembangunan fasilitas kepemudaan dan olahraga yang nantinya diharapkan bisa menjadi salah satu pusat latihan olahraga yang tidak menutup kemungkinan bisa melahirkan serta mencetak atlet-atlet yang handal dan berkualitas yang bisa menjadi kebanggaan Kabupaten Kendal. Di tahun 2023 ini pengerjaan tahap 1 telah selesai dan akan dilanjutkan di tahun 2024. Beralih pada penggantian jembatan Sukodono Bulu Gede, penggantian jembatan merupakan salah satu upaya meningkatkan fungsi dan peranan jembatan. Ketersediaan jembatan ini sebagai salah satu penunjang prasarana transportasi bagi masyarakat Sukodono dan Bulu Gede. Berikutnya adalah pembangunan gedung Kecamatan Kaliwungu Selatan yang telah diresmikan oleh Bupati Kendal pada bulan Agustus tahun 2023 kemarin. Terwujudnya gedung Kecamatan Kaliwungu Selatan ini telah melalui proses yang cukup panjang. Seperti diketahui bersama bahwa sebelumnya Kecamatan Kaliwungu Selatan hanya mengontrak rumah yang dijadikan kecamatan selama bertahun-tahun. Baru pada masa pemerintahan Bupati Diko Angganinduto Kecamatan Kaliwungu Selatan mempunyai gedung baru. Bangunan ini menelan anggaran sekitar 3,6 miliar APBD Kabupaten Kendal. Dan yang terakhir adalah revitalisasi Pasar Sukorejo dan pembangunan Pasar Waleri 1, upaya pemerintah Kabupaten Kendal untuk mendongkrak pendapatan di sektor perdagangan juga terus digalakkan dimulai dari revitalisasi Pasar Sukorejo yang diharapkan penjual dan pembeli merasa nyaman saat bertransaksi jual beli. Kemudian pembangunan Pasar Waleri 1. Sejak terjadinya musibah kebakaran pada tahun 2020 silam, pendapatan di sektor perdagangan mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian upaya yang tak kenal lelah dan melalui jalan panjang dan berliku, akhirnya pada pertengahan tahun 2023 ini groundbreaking telah dilakukan yang kemudian selesai tahap 1 pada bulan Desember. Bangunan Pasar Waleri 1 ini diharapkan menjadi role model pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kendal. Walaupun pasar tradisional, tapi bangunannya dikemas secara modern serta dilengkapi dengan food court yang berlokasi di lantai kedua. Diharapkan dengan selesainya pembangunan Pasar Waleri 1 tahap 1 ini bisa segera dimanfaatkan oleh para pedagang dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten di sektor perdagangan. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kendal yang telah melakukan pembangunan pada pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumber daya alam yang didukung dengan penguatan layanan kesehatan serta infrastruktur pendukung yang optimal. Baik, boleh kita tepuk
yang meriah untuk potret pembangunan Kabupaten Kendal di tahun 2023. Dengan adanya gelar hasil-hasil pembangunan merupakan bukti kinerja pemerintah Kabupaten Kendal selama 1 tahun di tahun 2023. Harapannya ke depan, pembangunan Kabupaten Kendal yang dipimpin oleh Bapak Diko M. Ganinduto PSC dan Bapak Haji Windusuko Basuki SH menjadi Kendal yang lebih handal, unggul, makmur, dan berkeadilan. Hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan Bupati Kendal yang terhormat Bapak Diko M. Ganinduto BSC, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Kendal, jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal atau yang mewakili. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kendal, Sekda Kendal, para staf ahli Bupati, para asisten, serta para kepala OPD, para camat se-Kabupaten Kendal, yang saya hormati para pimpinan BUMN, BUMD, jajaran Forkopimda Kecamatan Boja, para kepala desa se-Kecamatan Boja, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, warga masyarakat Boja yang saya cintai, serta Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan gelar hasil-hasil pembangunan tahun 2023. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan apa saja yang kita sudah laksanakan pada tahun 2023. Kemudian kita melihat video sekilas terkait pembangunan kita pada tahun 2023. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang saya terima dan informasi yang saya terima, bahwa di era saya dengan Pak Basuki, ini merupakan satu periode di mana pembangunan terbanyak yang ada di pemerintahan Kabupaten Kendal sepanjang masa. Begitu banyak pembangunan yang kita lakukan selama kurang lebih 3 tahun terakhir, dan banyaknya bangunan yang kita bangun itu bukan sebuah kebanggaan. Jadi kuantitas itu bukan segala-galanya, tapi yang lebih penting itu adalah kualitas daripada pembangunannya. Apa manfaat dan tujuan daripada pembangunan, bagaimana pembangunan itu dibuat, sehingga seluruh pembangunan yang ada di pemerintahan Kabupaten Kendal di era kami itu merupakan bangunan-bangunan yang memiliki bangunan yang ikonik, yang memiliki fungsi dan manfaat yang benar-benar sesuai dengan visi misi daripada pemerintah Kabupaten Kendal, yang tidak lain dari mana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kendal. Sehingga upaya yang sudah kami lakukan ini merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami khususnya, dan tentunya saya ucapkan terima kasih dan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kendal yang selama ini sudah bekerja bersama-sama, kita bergotong royong, sehingga ini mustahil. Apa yang sudah kita lakukan di Kabupaten Kendal ini mustahil apabila seluruh pihak tidak bekerja sama, seluruh pihak tidak berkolaborasi, dan juga saling memberikan masukan dan saran dan saling bekerja sama, sehingga ini merupakan momentum yang baik bagi pemerintah Kabupaten Kendal menghadapi tahun-tahun ke depan dalam memberikan pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentunya yang saya sampaikan itu merupakan etos kerja yang selalu saya sampaikan di awal saya menjabat sebagai bupati, yaitu kita harus bekerja secara inovatif, kita harus bekerja secara kolaboratif, dan kita juga harus bekerja secara adaptif. Jadi inovasi yang kita lakukan di Kabupaten Kendal, bagaimana pembangunan-pembangunan kita, kalau kita lihat yang ada di RTH Boja hari ini merupakan sebuah inovasi bagaimana fungsi awal sebagai terminal yang kita tidak lihat cukup efektif, kemudian kita revitalisasi, kita alih fungsikan sebagai ruang terbuka hijau yang tentunya fasilitas umum yang ada di Kecamatan Boja ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Boja.
di mana masyarakat Boja ini memiliki penduduk yang paling besar di seluruh wilayah Kabupaten Kendal, sehingga dengan dibangunnya ruang terbuka hijau ini akan memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat Boja dan sekitarnya untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan baik tanpa menghilangkan fungsi terminal yang memang insya Allah tetap ada fungsi terminal yang masih bisa berjalan. Nah, ini merupakan inovasi yang harus terus kita pikirkan ke depan agar seluruh upaya-upaya kita apabila kita melakukan inovasi ini insya Allah ke depan akan berjalan dengan maksimal. Kemudian etos kerja yang kedua yaitu kolaboratif. Bagaimana kita berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Ini perlu terus kita kedepankan dengan seluruh pihak termasuk jajaran Forkopimda. Dalam hal ini ada Ibu Kajari hadir secara langsung, Bapak Pengadilan Agama hadir secara langsung. Ini juga merupakan kolaborasi bagaimana memastikan pembangunan kita berjalan dengan baik. Seluruh program prioritas yang ada di Kabupaten Kendal diawasi dengan baik oleh jajaran kejaksaan yang dipimpin oleh Ibu Kajari. Ini juga ingin memastikan bahwa pembangunan kita semua benar-benar diperhatikan, memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan, tidak ada material dan lain sebagainya, memastikan bahwa pembangunan kita berjalan dengan maksimal. Dan tentunya juga saya menunjukkan bahwa kerja kolaboratif itu sangat penting. Dalam hal ini, di RTH Boja sebagai contoh, ini ada 2 OPD yang terlibat, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Perhubungan. Yang akhirnya ketika kita menyingkirkan ego sektoral dan mengedepankan kepentingan bersama, sehingga hal-hal seperti ini akhirnya membuat seluruh jajaran pemerintah dan juga seluruh pihak terkait ini bisa bersama-sama mewujudkan pembangunan yang kita harapkan. Dan etos kerja yang ketiga yaitu adaptif. Bagaimana kita harus berpikir pembangunan itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tantangan zaman, di mana kita tidak bisa asal bangun tanpa manfaatnya itu benar-benar bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat. Sehingga adaptif yang saya berikan contoh dari RTH Boja ini adalah bagaimana kita membangun RTH, ruang terbuka hijau, yang fungsinya ada banyak. Kita libatkan pelaku UMKM, ada kurang lebih sekitar 100 pedagang yang kita libatkan di dalam RTH Boja. Kemudian di sini juga ada tempat ruang terbuka hijau untuk kreativitas dan juga budaya. Tempat kita menyelenggarakan kegiatan ini ke depan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang di bidang kebudayaan maupun kesenian. Kemudian di sebelah kiri kita ada fasilitas olahraga dan di belakang kita ada lapangan basket, ada lapangan hijau, ada juga jogging track, di mana masyarakat bukan hanya sekedar duduk-duduk aja di ruang terbuka hijau atau alun-alun, tapi mereka juga bisa melakukan aktivitas berolahraga. Nah, ini merupakan upaya yang harus selalu kita pikirkan ketika kita bangun sesuatu, kita pastikan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Dan mudah-mudahan saya dengan Wakil Bupati selama 3 tahun terakhir bisa memberikan masukan-masukan dan juga contoh yang baik agar ke depan bisa terus dilanjutkan. Dan saya meyakini bahwa masih banyak sekali program-program yang harus diselesaikan di Kabupaten Kendal, tapi saya percaya dengan kerja keras, dengan kerja kolaborasi dan kerjasama, saya yakin bahwa Bapak Ibu semua insya Allah ke depan kita bisa terus membangun Kabupaten Kendal yang lebih baik lagi. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena ini merupakan sebuah prestasi yang baik, bahwa pembangunan selama 3 tahun terakhir ini merupakan pembangunan terbanyak, dan saya meyakini juga ikonnya juga terbanyak, dan juga saya meyakini bahwa ini merupakan pembangunan yang manfaatnya sangat luar biasa dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sengaja saya sampaikan jangan pakai tenda, karena yang pertama matahari pagi itu sehat bagi kita, dan yang kedua karena kalau bangunan-bangunan modern itu biasanya kalau dikasih tenda itu malah jadi tidak kelihatan esensialnya.
Dan ternyata saya pikir acaranya itu ada di belakang, karena di belakang itu ada jogging tracknya dan lain sebagainya. Ternyata di sini. Kalau saya tahu di sini, tahu gitu saya pasang tenda aja nggak apa-apa. Karena yang estetik itu sebenarnya di belakang sana. Tapi nggak apa-apa. Kita hari ini panas-panasan bersama. Kalau hujan kita hujan-hujanan bersama. Itu menandakan bahwa semangat kita itu semangat kebersamaan. Kita panas-panas bareng, hujan-hujan bareng, kita bangun Kendal bareng-bareng. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Februari 2024, hasil-hasil pembangunan tahun 2023 di Kabupaten Kendal dengan ini secara simbolis diresmikan penggunaannya untuk umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu bersama kita dalam membangun Kabupaten Kendal yang kita cintai. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan hormat Bapak Bupati Kendal untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya mohon berkenan Bupati Kendal, Wakil Bupati Kendal, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal untuk meresmikan gelar hasil-hasil pembangunan tahun 2023 secara simbolis, yang akan ditandai dengan penekanan layar tasbih. Berkenan mendampingi Forkopimda Kabupaten Kendal. Baik, Bapak bisa menempelkan telapak tangannya di layar yang sudah disediakan. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama 3, 2, 1. Selanjutnya Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal berkenan meninjau pembangunan RT Agoja yang diawali dengan pembangunan tiket. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan beraninya peninjauan RT Agoja nanti maka sudah rangkaian acara gelar hasil-hasil pembangunan tahun 2023 pada hari ini. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempar bola, Mas. Mas tuh ya, keren banget. Main basket. Wih, ayo kita lagi.
Saya pernah ngos-ngosan aku di mandikan air langsung sama. Karena minta aku musik lah. Dari musik jalanan aja. Kayak gitu. Iya. Kalau nggak apa pengantin juga nggak apa dia. Oh ini yang jogging tracknya ya? Ya. Jalan gini ya. Ini seukuran lapangan bola ya? Hah? Futsal ya? Minta bola bangku. Patiku. Betul, Pak. Kan dari dia, oh iya, karena masyarakat datang. Atur nun. Iya. Ya otomatis. Iya, ada apa-apa karena masyarakat dia. Tadinya orang nggak ada di situ ya. Jalan mana? Iya. Jalan apa, Bu? Laris, Bu. Kalau udah nambah ini ya, apa? Ya, karena ini kan baru di sana. Pak Niko, mari masuk, silakan sini Pak. Nasi bakar Pak, nasi bakar es kempol karet ya. Nanti Bu ya. Iya sih Pak. Iya, ada kerjanya tuh. Landing aja, Len. Masih banyak yang masak Pak ini Pak. Masih banyak yang masak. Es kempol ini Pak. Mana esnya? Ini es kempol Pak, kempol Pak. Mana esnya? Ini es kempol nih. Belum, kempol ya. Kempol Pak. Ya, ini harus kempol Pak. Di 10 ya. Oh iya. Ini nasi bakar Pak, nasi bakar Pak, nasi bakar ya, ini nasi bakar Pak, siapa?
Iya, tapi belum tak bakal enak. Mau bakar. Berapa satu? Pertama semua. Nggak ada yang Enggak ada ya. Sampai ini. oh gitu ya. Yang berapa? Masuk kelilingan. Jadi nggak keliling lagi. Kulit ya? Kulit buaya. Sulit boyo. Boyo. Buaya. Oh ini merah aja. Kalau kulit sapi nggak merah. Ada yang belum punya dompet nggak? Waduh, lah ini Pak ya dua Pak. Doyo Pak. Boyo. Doyo Pak. Banyak Pak, banyak. Sama isinya sekalian. Mau yang sapi atau yang Kebo. sapi? Ini apa? Ini sapi. Sapi ya, cuma kerajinan. Kambing ada nggak? Kambing belum ada. Berapa nih sapinya? 50. Ini sama. Kemarin saya pakai hitam. Oh yang hitam cuma kayak gitu. Itu hitam. Iya. YouTuber Pak. Mantap, yang di sana. Kemarin Pak yang kita menerima bantuan Pak. Iya, iya. Luar biasa Pak pembangunannya. Meliput. Kan punya kos ini. Sudah satu Pak. Wah. Satu paling yang strategis depan lagi ya. Pikir Pak, kemudian. Satu mata di belakang. Oh iya. Rame nggak di sini? Oh gitu ya. Oh iya. Iya. Dari mana?
Suruh fotokan siapa? Oh iya. Habis difoto ya. Tuh. Habis difoto. Fotonya siapa? Fotonya mana? Ya. Kamera 1, 2, 3. 1, 2. Kamera 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah ya. 1, 2. Sudah Bu. Sudah. Siapa minta ini? Iya. ini menunjukkan nanti kalau pada jajaran pemerintahan kepada kita yang pemerintah Kabupaten Kendal ini dalam membangun tidak boleh hanya berdasarkan kuantiti tapi juga berdasarkan kualitas. Jadi kalau kedua itu bisa inline atau sejalan, kuantitinya banyak, kualitinya juga bagus, maka itu adalah harapan yang saya inginkan ketika memberikan pembangunan di Kabupaten Kendal. Dalam hal ini 3 tahun terakhir alhamdulillah pemerintah Kabupaten Kendal bisa berjalan seiring antara kuantitas dengan kualitas daripada pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal. Maka dari itu semua bangunan-bangunan seperti yang tadi kita lihat Kerja ini merupakan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di kecamatan sekitarnya yang selama ini belum ada. Fasilitas umum seperti mereka bisa menikmati suasana sore, mereka bisa berkreativitas, pentas seni, budaya, kemudian berolahraga, kemudian berjualan dan sebagainya. Ini adalah contoh bagaimana pembangunan terintegrasi yang kita lakukan di Kabupaten Kendal. Harapan dari kami tentunya sebagai pemerintah, pastinya semua pembangunan ini kita berharap dampaknya ada. Yang kedua juga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan yang ketiga tentunya harapan kami pembangunan ini memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Kalau yang dibandingkan dengan kerja yang sebelumnya bagaimana? RTK kali ini itu belum selesai 100%. Jadi di perubahan 2024 ini insya Allah akan kita anggarkan untuk finishing. Tapi secara keseluruhan saya rasa fungsinya sama, cuma lahannya di RTK ini lebih besar dan Kaliwungu itu lebih kecil, tapi manfaat dan fungsinya sudah sangat dirasakan. Saya melihat di Kaliwungu juga banyak sekali kunjungan dari masyarakat sekitar, karena tadinya juga tidak ada tempat fasilitas umum yang baik, sehingga sekarang sudah ada dan ini sudah manfaat. Dan kegiatan-kegiatan seperti keagamaan, pengajian dan lain sebagainya ini sudah mulai menanyakan apakah bisa dimanfaatkan atau tidak. Disampaikan ini sudah bisa dimanfaatkan sehingga nanti mungkin acara syawalan dan lain sebagainya nanti bisa dimanfaatkan. Tindak lanjut tentang gedung sejarah ini, Pak Ibu. Ya, gedung sejarah ini kan sudah melalui segala proses yang kita lakukan. Kita masih menunggu nanti tahapan berikutnya apakah ini nanti akan kita perbaiki, kita lengkapi dan lain sebagainya. Kita ikut kemarin masih menunggu SK-nya Cagar Budaya, kemudian nanti kalau sudah ditetapkan seperti apa yang terbaik nanti akan kita manfaatkan, karena semua pembangunan kita juga tidak boleh meninggalkan kearifan. Luas dari RTH ini berapa? 1,7 hektar. Untuk kedepannya sendiri perawatannya gimana? Ya, perawatan tentunya melalui dinas lingkungan hidup dan juga teman-teman dari pelaku UMKM. Nanti kita akan bersinergi, dari pemerintah juga kita akan anggarkan biaya untuk pemeliharaan, karena bangunan seperti ini harus detail pemeliharaannya seperti permusda juga dengan bangunan lingkungan itu kita anggarkan pemeliharaannya seperti rutinan kita cat setiap tahun
Total anggaran yang digunakan Tahun ini berapa? 3,3 M untuk bangun RTH. terima kasih. Apa yang terjadi di wilayah Jambi. Jadi hari ini saya bisa menyampaikan banyak hal. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada saya sehingga saya bisa masuk ke bursa pemilihan gubernur Jawa Tengah dan mudah-mudahan ya kalau harapan saya dimanapun saya berada mungkin bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Nanti siap maksudnya. Ya kalau diperintah ya nanti kita Terkait poster-poster yang ada di luar kota seperti di Solo, di Jepara, gini ya. Ya, dari teman-teman yang di luar kota. saya malah nggak tahu ada pasar saya. Ini dari teman-teman relawan. Belum dapat info. Kota saya apa? Sendiri. Iya, iya. Saya nggak tahu. Nanti saya coba. Ya. Saling dulu. Ya, ya. 3, 2, 1. Makasih, Pak. Ini Ibu, 3, 2, 1. Pak, saya mau tanya Pak, ini Satu lagi. untuk pengembangan kesenian budaya Pak, terutama kuda lumping, ini kan bisa Pak untuk Sangat bisa sekali. sangat bisa sekali ya Pak ya? Sangat bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku kesenian, Kesenian, J. kebudayaan. Jadi jangan segan-segan untuk memaksimalkan fasilitas umum ini, J. karena ini sifatnya untuk meningkatkan kreativitas dan juga Kreativitas. menjaga budaya-budaya kita yang ada di Kabupaten Kendal dan juga Jawa Tengah. J. Jadi tetap semangat untuk pelaku kebudayaan, pelaku kesenian. Nanti insya Allah ke depan melalui Dinas Pendidikan pun juga kita akan anggarkan Iya. untuk teman-teman pelaku budaya dan kesenian nanti bisa untuk meningkatkan kreativitasnya Kreativitas. Iya. untuk bisa tampil di tempat-tempat baru yang Baru dimiliki ini. oleh Pemda. Alhamdulillah Satu Pak lagi ya. Bapak, satu lagi Bapak. Tanggapannya teman-teman paguyuban ini sudah saek-saek ke proyok untuk ikut membantu shelter. Tanggapannya bagaimana Bapak? Saya ucapkan terima kasih. Ini merupakan semangat kolaborasi, semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Kendal, dan harapannya teman-teman pelaku UMKM juga karena sudah memiliki niatan untuk juga membuat tempat ini lebih baik. Nah ini harapannya ke depan kita jaga bersama. Kita jaga bersama tempat ini agar benar-benar manfaatnya bisa terus dinikmati oleh masyarakat. Terima kasih Bapak, Terima kasih, sukses ke depan Bapak. Bapak. Iya. Bapak. Oh itu lama Pak? Alhamdulillah Mas Gondrong sudah selesai Oh iya. jalan-jalan. Saya tadi muter-muter lihat RTH baru di Kota Buja. Nanti kalau mampir ngopi nggih. Mriki. Sampeyan ketemu Pak Bupati. Oh sampun. Laras. Ini juga Pak Bupati Mas. Oh nggih. Bupati Rowo. Bupati Rowo ketoprak nggih. Bupati Rowo guys. Nanti ada rencana konten pancen enggak ini jenengan? Ada. Ya? Wah luar biasa ya. Nanti ada objek-objek untuk apa strike di sini enggak? Kira-kira Mas Gondrong? Wah, belum tahu kalau itu. Belum tahu ya. Paling kalau sekitar sini ngopi ya. Berjumpa langsung bersama Mas Gondrong Labanan kali ini ya, berjumpa di RTH Buja peresmian pembukaan guys. Wah luar biasa, tadi saya jalan-jalan baru ini saya buka masuk pertama kali. Wah ini ketemu dengan kebetulan di luar ketemu Mas Gondrong. Iya. Ini teman-teman sahabat kuda lumping bisa tadi pesan dari Pak Bupati, katanya kita harus mengkreasikan kesenian, bisa perform di sini
dan nanti menjaga sama-sama tempat kita supaya bersih dan terjaga. Itu aja pesan kita, nguri-nguri budaya bersama Kuda Lumping Jaranan Sigoli. Oke.